Halo, selamat datang di Jadi ASN bareng saya Nazla. Kali ini kita akan membahas soal-soal dari materi peluang. Oke, kita langsung ke pembahasan. Oke, kita masuk ke soal yang ke-11. Katanya sebuah dadu itu dilempar secara sembarangan. Nah, berapakah probabilitas atau peluang mata dadu akan menunjukkan bilangan prima? Oke, karena rumus dari peluang adalah yang kita pelajari sebelumnya, yaitu PA itu sama dengan NA per NS, atau banyak kejadian A per banyak keseluruhan atau totalnya ya. Nah, ini berarti kita cari dulu NA-nya. Karena di sini dia bilangan prima, berarti mata dadu yang menunjukkan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7. Maaf ya, 7 nggak ikut. Nah, 2, 3, 5. Berarti ada 3 mata dadu. Kemudian untuk NS-nya itu mata dadu keseluruhan. Berarti dari 1 sampai 6. 4, 5, 6. Ada 6 mata dadu. Oke, berarti ini menjadi 3 per 6 atau 1 per 2. Nah, 1 per 2 kan kalau kita buat ke dalam pecahan desimal itu menjadi 0,5. Maka pilihan jawabannya adalah pilihan yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-12. Katanya dalam sebuah kelas itu 25 mahasiswa mempunyai nama yang dimulai dengan huruf A hingga M. Nanti kita buat dulu. Katanya dari sebuah kelas itu 25 mahasiswa, itu dia namanya diawali dari huruf A hingga M. Oke. Kemudian 30 mahasiswa itu dia dimulai dengan huruf N hingga Z. Berarti ada 35 mahasiswa, dia itu dimulai hurufnya namanya dari huruf N hingga Z. Oke. Nah, di sini ditanya berapakah probabilitas atau peluang bahwa sebuah nama yang diambil secara acak dimulai dengan huruf A hingga M. Oke, sama seperti tadi kita cari NA-nya dan NS-nya. Nah, untuk NS-nya di sini itu adalah total dari keseluruhan siswa. Berarti 25 ditambah 30, 35. Nah, ini menjadi 0, 1, 6, 60 ya. Nah, untuk NA-nya, itu katanya kan dia yang ditanya dari huruf A hingga Z. Nah, siswanya kan banyaknya 25 ya. Berarti NA-nya adalah 25. Oke, maka peluang terjadinya yang diambil itu adalah mahasiswa yang awal namanya adalah huruf A hingga M, itu adalah 25 per 60. Nah, ini sama-sama kita bagi 5 per 12. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-13. Di sini ada 20 kartu yang diberi nomor dari 1 sampai dengan 20. Nah, jika diambil satu buah kartu, maka peluang terambil kartu bernomor bilangan prima atau kelipatan 3 adalah, pertama, karena kita tahu ya NS-nya tadi jumlah dari keseluruhan, maka adalah 20 karena kartunya katanya banyaknya adalah 20. Jadi di sini 20. Nah, yang dia minta kartu yang bernomor bilangan prima atau kelipatan 3 untuk NA-nya. Oke, pertama kita buat dulu N bilangan prima, kita buat P ya. Intinya peluang kejadian untuk bilangan prima berarti itu bernomor bilangan prima 2, 3, 5, 7, 9 enggak ya, 11, 13,
15, 17, 9, 19. Nah, di sini kalau kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mas ya ini. Oh, 15 enggak? Maaf ya, 15 enggak ikut. Lupa. Oke. 2 3 5 7 11 13 14 19. Ada 8 ya. Nah, ada 8. Oke. Kemudian untuk bilangan yang dia kelipatan 3, ini ada 3, 6, 9, 12, 15, 8, 18. Nah, karena di sini udah ada 3 dan di sini juga ada 3, berarti peluang terjadinya 3 itu kan udah 2 kemungkinan nih. Maka kita pilih salah satu. Berarti kita karena di sini udah ada 3, berarti di sini kita nggak usah ikutkan lagi. Berarti di sini itu peluang yang kelipatan 3 tinggal 1 2 3 4 ada 5. Nah, berarti di sini peluangnya untuk PP itu adalah 8/20, dan untuk P yang kelipatan 3 itu adalah 5/20. Maka peluang totalnya, karena dibilang tadi kan bilangan prima atau kelipatan 3, maka peluang total itu menjadi 8/20 ditambah 5/20 atau 13/20. Maka pilihan jawabannya adalah pilihan yang A. Oke, kita masuk ke soal yang ke-14. Di sini katanya sebuah kotak undian itu berisikan kertas yang bertuliskan huruf-huruf dari A sampai N. Nah, setiap kali pengambilan, kertas undian yang terpilih akan dimasukkan kembali ke kotaknya. Nah, dari 212 pengambilan, berapa frekuensi harapan terambilnya huruf vokal? Oke, sebelumnya kan kita udah belajar nih, untuk frekuensi harapan atau FH itu kan rumusnya peluang A dikali banyak kejadian atau pengambilan ya. Banyak kejadian. Oke. Pertama kita berarti harus cari dulu peluangnya. Nah, karena di sini dia katanya hurufnya dari A sampai N, berarti untuk NS-nya adalah banyak huruf dari A sampai N. Nah, berapa tuh? 14 ya. Oke. A sampai N itu adalah 14 banyak hurufnya. Katanya dia mau kita ambil terambilnya huruf vokal. Berarti NA-nya itu banyaknya huruf vokal. Karena huruf vokal kan A, I, U, E, O. Namun ini kan gak bisa kita buat 5, karena yang dibatasin dia hurufnya itu dari A sampai N. Berarti yang kita ambil ya yang dia berkisar atau berada di antara A sampai N aja. Berarti yang kita coret U gak masuk dan O juga gak masuk. Berarti hanya tinggal 3, yaitu A, I, dan E. Berarti ada 3. Nah, berarti peluang kejadian A itu adalah 3/14. Oke. Nah, udah dapat nih peluangnya. Kita cari frekuensi harapannya. Berarti di sini 3/14 itu dikali banyak kejadian atau pengambilan. Nah, banyak pengambilan tadi adalah 112. Berarti ini kita kali 112. Oke, ini bisa mati. Hasilnya adalah 8. 3 kali 8 hasilnya 24. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan yang B. Oke, kita masuk ke soal yang ke-15. Di sini kan katanya sebuah kelas itu akan memilih seorang murid di antara mereka untuk menjadi ketua kelas. Nah, setiap murid itu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Katanya peluang laki-laki terpilih itu sama dengan 2/3 kali peluang terpilihnya seorang murid perempuan. Nah, persentase murid perempuan di kelas tersebut adalah, kita cari dulu persentase atau peluangnya murid perempuan tersebut banyaknya. Karena di sini katanya ada informasi katanya peluang laki-laki atau PL itu sama dengan 2/3-nya peluang perempuan. Atau kita buat di sini PW ya.
Nah, peluang perempuan, peluang wanita atau peluang perempuan. Tanya 2/3. Nah, untuk laki-laki kan rumusnya ini NL itu per NS atau banyaknya laki-laki per banyaknya siswa di kelas tersebut. Itu sama dengan 2/3 NW per NS. Oke. Karena ini kan bisa habis nih. Ya kan? Kalau kita pindahin ini menjadi di atas bisa habis. Berarti banyaknya NL itu atau banyaknya laki-laki itu sama dengan 2/3 banyaknya perempuan. Nah, ini udah dapat nih NL-nya 2/3 NW. Sedangkan sekarang kita cari untuk NS atau banyaknya siswa di kelas itu. Nah, untuk banyaknya siswa berarti kan jumlah dari laki-laki dan perempuan. Berarti di sini NL atau banyak laki-laki ditambah banyaknya perempuan. Berarti karena NL tadi itu adalah 2/3 dari NW, maka kita substitusi kebersamaan ini menjadi 2/3 dari NW ditambah NW. Nah, supaya teman-teman lebih gampang untuk penjumlahan 2/3 ditambah 1 dalam pecahan, samakan dulu penyebutnya. Karena 1 itu bisa kita buat atau sama dengan 3/3, maka di sini kita buat aja 3/3 supaya nanti penyebutnya udah sama. Nah, kalau di sini 3/3, sini deh, biar teman-teman gak bingung ya. Ini sama dengan 3/3 atau 1. Nah, kita jumlahin nanti kita peroleh hasilnya 5/3. Berarti ini NS-nya adalah 5/3 NW. NW-nya jangan lupa ya. Oke. Berarti NS-nya kita peroleh 5/3 NW. Nah, yang ditanya di sini persentase murid perempuan. Oke. Karena kita udah tahu NS-nya adalah 5/3 NW, berarti kita udah mudah dong cari persentasenya. Nah, untuk persentase kan NS karena NW atau karena yang ditanya kan perempuan per banyak keseluruhan atau NS dikali 100%. Oke. Karena NW itu tetap NW di sini, ya kan ya. Nah, NS-nya 5/3 NW kali 100%. Ini bisa habis. Berarti ini 1/5/3 kan. Nah, ini kita balik aja menjadi 3/5 kali 100%. Ini bisa 20% kali 3 hasilnya 60%. Berarti persentase perempuan di kelas itu adalah 60%. Maka pilihan jawabannya adalah pilihan yang B. Oke, kita masuk ke soal yang ke-16. Katanya sebuah kantung itu berisi 55 kelereng hitam. Nah, ada yang hitam, kemudian ada 60 kelereng putih, ada yang putih, dan beberapa kelereng abu-abu. Nah, jika diambil satu kelereng dari kantung tersebut, maaf ya, ini nilai kemungkinan terambilnya kelereng abu-abu adalah 25/48. Nah, banyaknya kelereng abu-abu dalam kantung itu adalah berapa butir? Oke. Katanya peluang, kita buat aja PA ya, abu-abu, peluang terambilnya kelereng abu-abu adalah 25/48. Ini peluang terambilnya kelereng abu-abu. Nah, untuk yang ini NS-nya, untuk yang keseluruhan NS-nya itu kan adalah 55 untuk dijumlahin semua ya, hitam, putih, dan abu-abu. Ditambah 60 ditambah banyaknya kelereng abu-abu, atau kita buat X karena kan belum diketahui. Berarti 55 tambah 60 ditambah X. Nah, karena PA ini adalah NA, banyaknya kelereng abu-abu, per NS, per totalnya itu sama dengan 25/48. Ya kan? Sama. Nah, kelereng abu-abu kan kita tidak tahu nih berapa. Berarti kita buat X. Sedangkan NS-nya adalah 55 ditambah 60 ditambah X sama dengan 25/48.
Oke. Nah, ini kita jumlahin dulu, 55 ditambah 60 hasilnya 115 ditambah X sama dengan 25 per 48. Oke, kita kali silang. Di sini 48X 25 kali 115 setelah 2875 ditambah 25X. Oke, pindahin yang sejenis. Berarti di sini 48X dikurang 25X sama dengan 2875. Nah, ini kita peroleh hasilnya adalah 23X 2875. Maka X-nya adalah 2875 dibagi 23, atau X itu sama dengan 125. Maka pilihan jawabannya adalah pilihan yang B, karena banyaknya keler yang abu-abu ternyata di dalam kantung itu adalah 125. Oke, kita masuk ke soal yang ke-17. Katanya dari 900 karyawan, berarti NS-nya adalah 900 karena total karyawannya adalah 900, ya kan? Nah, di sini 900. Oke. Di sebuah perusahaan itu diketahui 600-nya berkinerja baik dan 300-nya berkinerja tidak baik. Oke. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, kita buat dulu kinerja baik. Kinerja baik. Ada 600 karyawan. Yang berkinerja tidak baik ada 300 karyawan. Nah, katanya jika 45 berkinerja baik itu telah mengikuti pelatihan, berarti dari 600 yang berkinerja baik ada 45 karyawan yang sudah ikut pelatihan. Oke. Sedangkan dan 12 dari berkinerja tidak baik telah mengikuti pelatihan. Nah, dari yang 300 yang berkinerja tidak baik ini, 12-nya sudah ikut pelatihan. Oke, udah paham ya alurnya? Nah, di sini seorang karyawan itu akan dipilih secara acak. Tentukan probabilitas karyawan yang terpilih adalah yang telah mengikuti pelatihan. Oke, berarti kita cari NA-nya yang mengikuti pelatihan aja dari keseluruhan karyawan. Jadi di sini NA yang ikut pelatihan kan yang dari berkinerja baik ada 45 dan yang dari berkinerja tidak baik ada 12. Berarti ini totalnya adalah 57. Berarti untuk peluang kejadian A itu adalah NA per NS. Maka di sini karena NA-nya adalah 57 per total keseluruhannya adalah 900, maka peluangnya adalah 0,063. Nah, teman-teman bagiin sendiri, nanti kita peroleh hasilnya ini ya, 0,063. Maka pilihan jawabannya adalah pilihan yang A, karena ternyata peluang terambilnya karyawan yang telah mengikuti pelatihan adalah 0,063. Oke, kita masuk ke soal yang ke-18. Di sini keluarga Pak Paksin akan berfoto bersama di studio foto. Nah, Pak Paksin itu mempunyai 2 orang anak. Mereka semua akan berfoto secara berdampingan. Ingat ya, berdampingan. Peluang foto Pak Paksin dan istrinya selalu berdampingan adalah, jadi pada kasus ini kita harus ingat dulu, Pak Paksin itu selalu berdampingan dengan istrinya. Jadi mereka selalu bersama ya, berdekatan gitu ya istilahnya. Oke, kita cari dulu NS ya, karena di sini menentukan peluang kan. Nah, untuk NS-nya karena mereka ada berempat, berarti kemungkinannya ada 4 faktorial. Nah, 4 faktorial berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya 24. Nah, untuk NA-nya perhatikan ya.
Karena Pak Paksin itu dan istrinya dihitung satu dan mereka punya 2 orang anak, berarti ada dihitung 3 sekarang karena Pak Paksin dan istrinya itu satu. Jadi itu dihitung 3, berarti di sini 3 faktorial, bukan 4 lagi karena 4 tadi keseluruhannya. Namun karena Pak Paksin dan istrinya itu selalu berdampingan, jadi dihitung satu, itu dihitung jadi 3 faktorial. Nah, posisi Pak Paksin dan istrinya itu kan bisa berubah-ubah, sedangkan mereka berdua. Jadi posisinya yang berubah-ubah ini itu kita kali 2 karena kan kemungkinannya bisa Pak Paksin di kiri atau di kanan. Kita kali 2, berarti ini menjadi 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2, hasilnya 12. Nah, kita udah dapat Na per NS-nya juga udah dapat. Maka peluangnya foto Pak Paksin dan istrinya selalu berdampingan itu adalah 12/24 atau 1/2. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Oke, kita masuk ke soal yang ke-19. Katanya suatu desa itu terdiri dari 238 keluarga dengan rata-rata jumlah anggota setiap keluarganya adalah 4 orang. Berarti kalau kita mau cari NS-nya pada kasus ini, karena dia ada 238 keluarga, di mana setiap keluarga itu rata-ratanya itu punya 4 orang di dalamnya. Ini kita kali 4. Nah, ini dapat berapa nih? 952. Oke, berarti totalnya warga di sana itu adalah 952. Kita lanjutkan lagi. Dan jumlah orang dewasanya adalah 580 orang. Berarti kita buat ND atau jumlah orang dewasanya adalah 580. Suatu saat desa itu terserang wabah virus X, bukan virus corona ya, di sini virus X. Dengan peluang tertular virusnya adalah 0,5. Jadi peluang tertularnya 0,5 tapi bagi anak-anak. Nah, berarti kita buat PA untuk anak-anak, peluang tertular anak-anak adalah 0,5 atau 5/10. Oke. Berapa orang anak yang diperkirakan akan tertular virus itu? Oke, karena di sini yang diketahui jumlah dari orang dewasa dan jumlah keseluruhan dari penduduk dari desa itu, berarti untuk mencari NA-nya atau banyaknya anak-anak, berarti 952 itu dikurang 580 atau jumlah keseluruhan dari penduduk desa dikurang banyaknya orang dewasa. Nah, ini nanti kita peroleh hasilnya adalah 372. Berarti jumlah anak-anaknya ada 372. Karena peluang tertularnya anak-anak adalah 5/10, maka kita tinggal kalikan aja. Nah, ini berapa? Ini kita cari berapa orang anak yang diperkirakan akan tertular. Oke, berarti ini tinggal peluangnya dikali dengan banyaknya anaknya. Berarti ini 5/10 dikali 372. Nanti 5/10 kan ini 1/2. 372. Ini kalau kita kalikan nanti kita peroleh hasilnya adalah 186. Maka banyak anak-anak yang diperkirakan tertular adalah 186 orang. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Oke, kita masuk ke soal yang ke-20. Katanya peluang turun hujan dalam bulan April di Jakarta itu adalah 0,4. Nah, harapan tidak turun hujan di Jakarta selama bulan April adalah katanya peluang turun hujan di bulan April di Jakarta adalah 0,4. Berarti peluang untuk tidak turun hujan adalah 0,6. Ingat ya, karena di sini katanya
turun hujan, perhatikan turun hujan, dan yang ditanya tidak turun hujan, jadi jangan terkecoh ya teman-teman. 0,4 berarti yang tidak turun hujan adalah 0,6. Kita buat ini P, misalnya PK. Nah, saya misalkan di sini PK itu adalah peluang tidak turun hujan. Oke. Itu 0,6. Di mana dapatnya PK ini? Karena tadi kan yang turun hujan dia 0,4. Karena peluang itu hanya ada 1 yang maksimal, berarti 1 dikurang 0,4 atau hasilnya 0,6. Nah, yang tidak turun, karena yang turun dia 0,4, yang turun berarti 0,6. Karena bulan April, kita buat NA, bulan April itu 30 hari ya. Jadi di sini NA-nya 30. Berarti peluangnya harapan yang tidak turun hujan, berarti peluang bukan peluang, harapan tidak turun hujan. Tidak turun hujan itu menjadi NA dikali PK. Di sini karena NA-nya 30 dikali peluang tidak turun hujan adalah 0,6 atau 6/10. Ini bisa habis 3 kali 6 18. Berarti peluang untuk tidak turun hujan adalah 18 hari. Maka pilihan jawabannya adalah pilihan yang C. Jadi teman-teman jangan terkecoh ya, baca dulu. Di sini kan katanya peluang turun hujan, sedangkan yang ditanya adalah tidak turun hujan. Jadi kontradiksi. Jadi jangan dikaliin aja. Kalau misalnya kita kalikan yang ini dengan 30 juga nanti dapat hasilnya yang ini. Jadi kan kita bingung nih, makanya diperhatikan soalnya. Makasih banyak udah nonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk menjadi seorang ASN. Sampai jumpa di video selanjutnya di Jadi ASN.